Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baru saja BKN berikan jawaban berkaitan dengan auto deteksi data Bapak Ibu. Nanti apakah akan mendaftar pada gelombang pertama atau gelombang kedua? Ini semua untuk guru nakes dan teknis. Nah, untuk memastikan itu BKN meminta agar Bapak Ibu tetap login di gelombang pertama. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, berkenaan dengan pendaftaran P3K yang ada 2 periode atau 2 gelombang, di sini sudah juga diposting oleh BKN melalui Instagramnya bahwa pendaftaran seleksi P3K dibagi 2. Periode 1 yaitu mulai 1 Oktober 2024 dan periode 2 mulai 17 November 2024. Kita sudah menjelaskan dan ini sudah diterangkan di dalam jadwal berkaitan siapa saja yang dapat mendaftar pada gelombang pertama atau periode pertama dan periode kedua. Namun di Instagram BKN sudah dijelaskan bocoran terkait apakah Bapak Ibu nanti dapat mendaftar di gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Di sini disebutkan sebelum mendaftar dimulai besok, pastikan memahami apakah masuk kriteria pelamar periode pertama atau periode kedua. Simak kriteria dan ketentuan pendaftarannya di surat BKN sebelum mendaftar. Ini tentu terkait pembagian jadwalnya. Namun di sini dijelaskan for your info Sobat BKN, soal masuk tidaknya di database BKN, selain kalian dapat mengkonfirmasi ke masing-masing instansi berkaitan dengan hasil uji publik ya, tempat Bapak Ibu bekerja, nanti ketika buat akun di portal SSCSN melalui inputan NIK akan terdeteksi ya otomatis apakah Bapak Ibu termasuk sebagai database non-ASN ataupun tidak, sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana. Nah ini ya bocorannya jelas Bapak Ibu. Ini juga sudah dijelaskan oleh sosialisasi P3K oleh BKN berkaitan dengan pendeteksian NIK Bapak Ibu dalam database BKN nanti. Jadi apakah Bapak Ibu nanti mendaftar sesuai ijazah yang dulu pendaftaran atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Karena Bapak Ibu dianjurkan menggunakan ijazah terakhir. Tetapi untuk mengetahui Bapak Ibu terdata atau tidak, cukup dengan NIK saja. Nah ini jelas ya, memberikan jawaban bagi Bapak Ibu. Untuk itu tentu Bapak Ibu harus login saja ya, buat saja akun besok. Nah meskipun Bapak Ibu tidak langsung memilih formasi, karena mungkin terdeteksi sebagai yang tidak terdatabase di BKN, tapi Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembuatan akun sampai cetak kartu akunnya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan cek data Bapak Ibu apakah NIK ini terdata di partai politik. Karena dapat kita sampaikan bahwa salah satu syarat Bapak Ibu nanti lolos administrasi adalah Bapak Ibu tidak terdata NIK-nya sebagai anggota parpol ya. Bagaimana caranya? Nanti di Google ketik saja cek data NIK di parpol. Nanti akan ada web paling atas yaitu data web KPU, info pemilu, cek NIK. Nah di sini saya akan masukkan NIK saya ya sebagai uji coba. Nah kemudian kita klik dulu I'm not robot. Kemudian kita klik cari. Jika Bapak Ibu sebagai anggota parpol nanti akan muncul di sini. Jika tidak juga akan muncul di sini. Nah ini ya Bapak Ibu, nomor yang bersangkutan tidak terdaftar dalam SIPOL atau situs partai politik. Nah ini perlu Bapak Ibu cek, jangan sampai nanti Bapak Ibu termasuk dalam anggota parpol atau NIK Bapak Ibu tercatut ya sebagai anggota parpol, sehingga akan menjadi kendala bagi Bapak Ibu dalam kelulusan administrasi berkas pendaftaran P3K 2024. Bagaimana cara mengetahui atau memverifikasi peserta yang masuk database BKN? Jika ada peserta yang konfirmasi ke BKPSDM, sedangkan database tidak dipublikasikan oleh BKN. Mungkin bisa izin bantu, Pak Indana? Sebetulnya Bapak Ibu kalau masih ada adminnya ya, admin pendataan non-ASN di 2022, yaitu silakan masih dibuka sih portalnya Bapak Ibu kalau masih ingat akunnya, bisa login, bisa unduh datanya gitu. Tapi kami kemarin sih sebetulnya kewenangan data di Direktorat PDPIK, kalau ada yang join mungkin bisa jawab. Tapi memang tidak ada data yang dipublish, jadi sifatnya seperti
K2 ya, PHK2 nanti sistem yang otomatis akan melakukan pengecekan dari NIK tersebut apakah memang terdata atau tidak gitu. Mungkin ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi jika memang non-ASN yang terdata pada saat pendataan non-ASN itu jabatannya ataupun pendidikannya adalah SLTA. Namun saat ini melamar memakai ijazah S1. Apakah bisa atau tidak, Mbak Inana? Izin. Ya, jadi kita hanya melihat berdasarkan NIK ya. Data tersebut, NIK tersebut ada nggak di database pendataan non-ASN atau tidak gitu. Kalau untuk pendidikannya sebetulnya bisa memakai ijazah yang terbarunya saat melamar. Disesuaikan lagi tadi dengan formasinya ya tentunya. Jadi misalnya jabatannya tadi analis kebijakan gitu kan, kualifikasi pendidikannya sudah S1 nih. Ya udah lamarlah pakai ijazah S1-nya. Jadi kita nggak cek lagi pendidikan yang bersangkutan saat pendataan itu jenjangnya apa gitu. Yang pertama terkait yang untuk prioritas D4 bidang pendidik. Karena kemarin kita ada peserta seperti itu, namun dia dari formasi umum. Yang menjadi pertanyaan apakah yang bersangkutan di melamarnya di instansi asalnya atau instansi pada saat dia mendaftar melakukan tes di 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk P3K apakah ada kewajiban alokasi disabilitas juga seperti di CPNS untuk optimalisasi pengisian formasinya? Itu mekanisme seperti apa ketika kan berdasarkan prioritas. Jadi misalkan di satu unit kerja penempatannya A misalkan, yang ternyata pendaftarnya dari K2-nya itu nggak ada. Apakah diambil dari K2 dengan jabatan yang sama ataukah memang mereka langsung di bawahnya, itu tenaga non-ASN di unit penempatan tersebut. Mungkin itu aja, terima kasih. Mungkin Mbak menambahkan Mbak, kalau nggak salah di KPM 349 juga tertulis ya bahwa kalau tidak salah harus mendaftar lagi di tempat asal gitu. Jadi mungkin bisa dicek lagi Nur Rahman ya di KPM 349 terkait bidang pendidiknya untuk prioritasnya tersebut gitu. Saya belum baca ya yang bidang pendidik. Terima kasih Mas Rahman. Untuk disabilitas nggak ada ya, di Kepmennya juga tidak disebutkan. Jadi tapi kalau misalnya memang mau ya tadi cuma pengaturannya dapat diisi disabilitas atau tidak gitu aja sih. Nggak ada formasi khusus disabilitas kayak CPNS. Untuk optimalisasi nggak lompat dulu nyari K2 yang lain harusnya, tapi sesuai yang ada di formasi itu dulu. Kalau sudah terisi baru nanti ya udah gitu ya, terisi dulu dari non-ASN-nya. Tapi kalau nggak terisi baru nanti dioptimalisasi.